Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam guyup, rukun. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan di Dusun Bedilan, Desa Ringenanom, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk malam hari ini kita bersama Bapak Sobirin. Dingapunten, Bapak Sobirin niki selaku napa, Pak? Warga. Niki Pak Ustad. Oh alah. Pak Ustad, Pak sinten? Nahrawi. Niki kalih Pak sinten? Pak Mansur. Pak Mansur. Oh, Mas Ketua Pemuda. Sana Mas, Melu gabung iki Mas. Gabung Mas. Mboten apa mriki. Mangke mboten tak gabungi lho Mas, sama ragam gabung. Sedikit cerita Pak. Untuk makam yang malam ini kita mau review ini makam siapa Pak? Sak ngertosi kula kathah mriki sing biasa dipun tawasuli niki. Nggih. Dan Mbah Woyoso, Mbah Nogososro, Mbah Kyai Bedil, Mbah Limus, Ciptorogo. Dengan nek budi-budi papane dereng paham nek kados kula. Nah, itu suatu tantangan lur. Jadi yang disebutkan Mas Ketua Pemuda tadi, ada banyak makam karomah di sini tapi belum tahu letaknya. Nah, itu nanti tugas Bopo Susilo yang harus mencarinya. Nah, dari cerita warga atau mungkin cerita jenengan sendiri Pak, yang mungkin sering di sini, itu ada cerita mistis apa Pak? Nek kula pribadi nggih alhamdulillah dereng nate napa nemoni sing pripun-pripun. Cuman nek sanes-sanese kadang teng mriki nggih kathah ngoten. Seperti nopo? Di penampakan nek swara-swara kula sering, cuman kan sebatas swara to. Aku rek jawah nika teng mriki kados tiyang ngomong-omongan anu ngoten niku. Nggih boten enten tiyang iki. Kalau dari yang diceritakan tadi Mas, ada makam Mbah Kyai Nogososro, Mbah Trukoyoso, Mbah Bedil, Mbah Ciptorogo. Itu dari, kalau dari tempatnya saja yang mungkin yang lain belum tahu ya Mas. Ya. Apalagi nanti sejarahnya mesti malah lebih tidak tahu ya. Nah, itu nanti kita dari tim Ki Susilo Gelap Sayuto nanti akan mereview ke sini, mau menelusuri sejarahnya makam yang ada di sini. Nah, nanti kami dari kru Ki Susilo Gelap Sayuto minta tolong diantar sampai dalam. Tapi sebelum kita mulai untuk menelusuri malam ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita diberi kelancaran dari awal sampai akhir acara, dan diberi kemajuan juga untuk channel kami, channel Ki Susilo Gelap Sayuto. Dan jangan lupa untuk para netizen tetap ikuti dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, sebelum kita menelusuri makam yang ada di sini, kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Pak, ada pertanyaan.
Pak, kalau menurut mitos kan di sini ada salah satu makam karomah yang katanya menurut mitos itu makam Mbah Jugut Tali Grantung ya, yang katanya merupakan keturunan dari Prabu Gawijaya ya Pak. Ya. Lah itu mitosnya gimana itu Pak? Kalau itu cerita dari orang-orang sebelumnya Ya, itu kan kalau itu Mbah Yudo Tali Grantung itu ya. di sini dan Mbah Bedil di Grantung sana. Cuman kan tempat-tempatnya Tidak tahu. tidak tahu. Yang siapa Mbah Yudo Tali Grantung itu biasanya kan kalau keluar wilayah ganti nama biasanya. Jadi dalam pengembaraannya mungkin setiap keluar wilayah ganti nama gitu Iya. ya Pak. Tapi kalau kepercayaan itu sendiri Pak, dianut dari udah lama ya Pak. Maksudnya Udah kalau lama. itu merupakan makam Mbah Tali Grantung. Ya. Kalau di sini kan memang nggak ada yang namanya Simbah Yudo Tali Grantung. Yang ada ya yang saya sebutkan tadi. Cuman kan nggak tahu yang siapa yang Dimakamkan di ya, sini gitu ya. dimakamkan itu siapa. Kurang tahu. Kalau pepundirnya yang pasti itu siapa di sini? Yaitu Mbah Nogososro, Mbah Yai Bedil, Mbah apa Ciptorogo, Mbah Trukoyoso itu dengan Mbah Limus. Tapi kata nih pepundirnya. Nggih. Sini Ini satu-satunya tidak tahu semuanya, orang tua saya, sesepuh saya cuma apa bilang gitu. Sesepuh Bedilan itu nama-namanya, makomnya tidak tahu satu-satunya. Ada itulah. Itu Tapi kalau ini makam umum, Pak. umum. Masih aktif sampai sekarang. Oh, masih cuma satu-satunya makom nih. Ya siapa tahu nanti kalau Mas-mas bisa mengungkap, Wis itu dari pihak kami tantangan sangat tersendiri itu Pak. berterima kasih. Oke Lur, itu suatu tantangan untuk tim Kisula Gelap Sayuto. Ini permintaan dari warga Dusun Bedilan. Jadi kita mulai masuk, ini pintu makom. Kalau yang pertama mau minta ditelusuri yang mana dulu Mas? Ikut aja, terserah. Ikut. Yang paling dekat. Ya, terserah. Monggo didereke saged Pak. Oke Lur, sebelum kita mulai jangan lupa tetap ikuti channel kami Kisula Gelap Sayuto dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke Lur, sebelum kita mulai ternyata sudah ada mediumisasi. Assalamualaikum Mbah. Assalamualaikum Mbah. Tanpa kita sengaja ya, sebelum kita mau mulai konten sudah disambut sama sosok makhluk astral. Mungkin bisa ditanya-tanya. Assalamualaikum Mbah. Oke Mbah. Ajeng matur kalian sinten Mbah? Mas Ketua Pemuda, beri Mas. Beri benar. Mbah, ini kali yang beri Mbah. Di saling benar. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke Lur, karena ini tidak disengaja dan sepertinya termasuk berbahaya, kita langsung panggil supranatural kita, Bopo Susilo. Yang sering mengganggu, Mas. Jadi begitu masuk biasanya terdengar berbagai macam suara dan sering mengganggu ini, Mas. Jadi ini ada penolakan sebenarnya untuk kita review, ada penolakan dari si makhluk ini, tapi tetap akan saya lanjut, akan saya telusuri. Oke, sebelum kita lanjut dulu, karena kita udah disambung juga dengan barang yang ada di sebelah kiri saya, akan yang saya ambil dulu. Nanti baru kita kondisikan si medisasi. Begitu. Kita ambil jalan. Woi, namanya kamu masjid baru. Nama masjid Budilan man, nama masjid Budilan tuh darah ya. Ya. Ada si masjid Budilan lagi. Tahan dulu ya, tahan dulu. Saya tetap ini saya selesaikan dulu, baru saya ambil daun. Tapi kayaknya di daun ini ada barang. Coba kita cek di sini. Coba kita cek ada barangnya apa enggak, saya nggak tahu. Nggak ada ya Mas ya? Saya bohong berarti Mas. Saya bohong kalau ada barangnya Mas. Ternyata nggak ada ya Mas. Saya ngapusi berarti. Nggak jadi ngapusi Mas, saya jujur. Jujur ya Mas ya? Iya. Ada barangnya tuh? Ada. Ya. Ono apa Mas? Nonton. Ini jenisnya apa Mas? Ampun. Oke. Mana nih kita mendapatkan satu barang di sini. Pas kita masuk di tepi kiri saya, ada barang yang sangat istimewa. Musti Ambon, Sebening Embun. Dan kita malam hari ini kita ngonten di mana ya Mas Yos? Bedilan desa Pucanganom, Ringen Anom. Ringen Anom ya. Santai dulu. Kita damai, kita santai dulu. Jangan seperti itu. Kalau mau bawa. Kalau nggak mau tak buang lagi. Atau tak kasih Mas Genjer mau. Nah nggak mau tak kasih Mas Genjer mau. Tenang dulu. Mau kamu sebenarnya apa? Hah? Kita datang ke sini, kamu langsung maunya seperti ini, maunya apa? Saya tanya. Maunya apa? Orang papan ini. Maksudnya gimana? Kok orang papannya udah nang ini karepe piye? Papane menungso awan. Papan. Oh, dia katanya ini bukan tempatnya manusia. Kalau manusia itu siang, kalau malam dia tempatnya dia gitu. Gitu ya Pak. Berarti kita salah waktu gitu. Salah waktu. Lah maunya gimana? Kalau kita salah waktu maunya gimana? Maunya gimana? Kita diusir dari sini nih maunya. Nah, kalau saya nggak mau, maunya seperti apa? Kalau saya tetap nggak mau pergi dari sini, maunya seperti apa? Saya ngikut kok. Mau seperti apa? Saya bukan berani enggak. Di sini bukan masalah berani atau enggak, bukan. Cuman di sini kita oleh warga Bedilan sendiri kita udah izin dari Ketua Pemuda, dari Bapak Kadus, dari RT RW kita udah izin. Kita datang ke sini, ya toh? Dan tadi jamaah kita juga udah izin juga, udah diizinin. Lah, kenapa kamu nggak ngizinin? Karena apa? Karena apa nggak ngizinin? Ya, karena apa nggak ngizinin itu? Kan harus ada alasan untuk nggak ngizinin, harus ada alasan. Ya harus ada alasan dong. Harus ada alasan.
Emang berani sama saya? Pun dijemput Mas Nopal menjemput. Rada kasar ini Mas, rada kasar. Kita damai, Bang. Kita damai. Emang mau kamu seperti apa? Di sini mau kamu seperti apa? Mas Nopal jemput. Emang yang ada di Raga ini siapa sih sebenarnya kok maunya seperti itu? Kita motor. Iya. Di pas mana tempatnya? Oh, di sana tempatnya. Iya. Oh, bukan di sini. Yang maunya seperti apa? Sekarang saya tanya. Orang ziarah ke sini, orang pengen beribadah di sini dengan cara tahlil, wirid, dzikir ya. Itu berarti yang sering mengganggu selama ini kamu. Yang sering ada penampakan berbahaya itu juga kamu. Maunya seperti apa? Kok nakut-nakut orang ya di sini? Nah, kenapa? Aku biar Bowijoyo terus nang kene kok nyadek ki papat. Sing manggon nang kene ora oleh dingerti. Mergo sak umure Bowijoyo iki puasa. Mau dan ngerti sejarah. Ada sejarah sedikit, udah terungkap juga. Jadi katanya dari mediasi, katanya zaman dulu dia emang disuruh dari Bowijoyo 5 untuk jaga di sini. Karena apa? Tempat ini nggak boleh terungkap karena setelah Bowijoyo 5 sampai ke 9 tidak ada dia baru muncul dari Kesultanan Jogja. Jadi di sini nggak boleh diungkap-ungkap yang namanya Pangeran Judo Tali Gantung. Jadi nggak boleh diungkap gitu loh. Terus maunya lagi seperti apa? Kenapa nggak mau diungkap? Bahayanya karena apa? Mungso biyen Bowijoyo kuwi mungsuhe. Oke. Tapi kalau saya kan nggak musuh, saya damai. Mbak, dikit. Gini, di sini emang benar ada makam dari keturunan Bowijoyo pertama. Keturunan nomor 5. Namanya? Kenapa Mas? Tapi tetap tak ungkap. Biarpun kamu bilang nggak boleh, tapi tetap tak ungkap. Nanti tak oleh, kita lihat semuanya. Nanti tak ungkap. Berani? Iki gak iso ngalah ki aku. Cil gitu ya. Taruh. Gini Mbak, kalau kayak gini kan kita nggak enak. Masa kita datang kok disambut dengan seperti ini? Harusnya disambut dengan enak, dengan damai, dengan persaudaraan kan gitu Mbak. Kalau disambut dengan seperti ini kan nggak enak. Mending kita damai Mbak. Kita damai, maunya apa seperti apa, nanti kita damai Mbak. Gimana? Damai mau nggak? Atau tetap pengen tarung? Kalau pengen tarung, wah kalau saya turun tangan sendiri, wah sayang. Saya nggak mau turun tangan sendiri. Mau saya juga ada temen Mbak. Nih kan tar. Pengen tahu teman saya? Dik jago. Tapi kira-kira berani nggak? Sama teman saya berani nggak? Berani benar. Nih. Allah Mbak. Tuh, musuh kamu yang sebenarnya. Bukan saya. PR. Kau udah kepiye? Wah, lek, gue cai ucul, tetep gelut luweh. Iya iki. Sampai wae rasane. Jadi Pak, ini kan sama-sama dari makhluk dari sini. Sebenarnya dari sini satu, dari sana satu. Saya ambil untuk daripada lawan saya percuma. Mending gini Mbak. Kalau kita damai gimana Mbak? Damai Mbak? Damai. Pancen musuh. Lah iya. Ya. Sekarang gini Mbak. Jangan damai saya. Ini tak musnahkan. Gimana? Mau? Tapi damai dulu. Nah, damai dulu. Nah, gini damai. Damai ya Mbak ya? Damai ya Mbak ya? Gini. Saman tenang dulu. Ini tak musnahkan. Nah, gimana? Ini musuh kamu. Kenapa kamu musuh? Bangunan.
Oh jadi perebutan kekasih. Iki wilayahku. Seru lur, seru malam ini. Saya suka seperti ini. Emang gue yang kena gede aku. Kalah kabeh. Sing coba. Allah. Nah, sekarang dia udah gak ada. Sekarang kamu kan teman saya. Tenang kok, tenang. Enak nih. Udah nggak ada. Kamu dulu tadi di tangan saya tuh, sekarang masuk lagi. Saya kasih apa, 1 sampai 3, masuk ke tangan saya. Saya kasih apa, 1 sampai 3, masuk tangan saya. Saya kasih apa, 1 sampai 3, masuk tangan saya. 1, 2, 3. Ya. Dan ini engko ini dicari engko nih Mas. Wes gak ada sore ulung tuh sore kok wis. Engko ngono. Sing apik. Nah, cepet ngantenge. Karepe iki engko lho dicari engko ngono nek wis gambane pengen terus sore lah baru mau dicari. Sekarang ini belum waktunya. Ini. Jadi rungokne ya Mas ambek sasi kok ya. Urung tau Pak Budi. Iya, Pak Budi kenal. Oke lur, seperti tadi mediumisasi yang tidak kita inginkan, sambutan dari penjaga makam Tapi sini. ada sedikit sejarah juga ya tadi Pak Budi yang dikatakan dari mediumisasi tadi. Sebenarnya dia nggak pengen terungkap karena zaman dulu setelah Brawijaya 9 itu kan habis. Sebenarnya sampai 9 sih Mas. Yang Sejarah sampai 9. Yang dimaksud sampai Brawijaya Oh, 9 terakhir. Itu maunya nggak Yang di sini terungkap lagi. Brawijaya 5. Tapi nggak mau terungkap sebenarnya. Jadi dia sebenarnya jaga agar tidak diulik lagi, nggak diungkap lagi. Sebenarnya seperti itu maunya. Gitu. Itu kan zaman dulu toh, Pak. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan boleh. Karena boleh sekarang bagiannya Bapak Susilo. Monggo silakan. Ngakali ya sini. Aku tak pengen tau Mas Toyo, mesake kuwi gila-gila udut wah jon. Koncone orang sing pengertian yo golek wah. Ya udut iki golek. Mesake ya, kanya orang sing pengertian ning aku kok kowe iki. Wis sepatunan barang mereka Nanti bawa ke sini baru pulang. Mesake wis tak ge nganu ya tak perlawanan ben aku wegane busuk. Di hari mau pulang. Oke lho, malam ini kita berada di tempatnya di Dusun Bedilan, Desa Ringenanom, Kecamatan Tempuran, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Kita akan memecahkan masalah misteri yang ada di sini, yang katanya ada berapa makam? 1, ada makam yang namanya Mbah Bedil. 2, ada makam yang namanya Mbah Ciptorogo. 3, ada namanya Mbah Nogosostro. 4, yang masih menjadi misteri, yaitu makam Judo Tali Grantung yang dipercaya dan memang benar ada nyatanya itu adalah turunan dari Brawijaya ke-1 akhirnya turun-temurun dari pas zaman dulu dari Demak Bintoro yang berkuasa di sana menjadi bupati dan menurunkan di sini yang namanya Mbah Judo Tali Grantung. Coba nanti kita cari tempatnya di sebelah mana, karena ada suatu persilihan juga ada yang katakan dimakamkan di daerah Purworejo namanya di Dusun Grantung ada, tapi ada yang juga yang mengatakan di sini. Coba nanti kita selidiki, kita ulik, kita ke dalam. Semakin kita ke dalam, insya Allah kita semakin tahu. Benar? Yuk. Kita lanjut. Tapi tadi saya belum ini sih, belum salaman sama narasumber juga ya Mas Yo. Tadi tak salaman sama narasumber orang asli sini. Orang asli sini, saya salaman dulu, saya minta izin, lahir dan batinnya saya minta izin. Diizinkan apa enggak kan gitu. Niki Pak. Diizinkan ya Mas Yo, ketemu muda. Assalamualaikum Pak Edus. Nggih. Assalamualaikum Pak. Nggih. Dalu niki, kula sakrentan saya bersama teman, sama kru, sama tim kita berada di sini untuk coba mencari yang menjadi misteri selama ini. Ada Mbah Bedil, ada Mbah Ciptorogo, ada Mbah Nogosostro. Kita coba akan cari.
kira-kira diperbolehkan apa enggak, Pak? Perbolehkan. Ada sedikit cerita mungkin ya Pak, ada cerita atau sejarah atau yang berkembang di masyarakat itu sebenarnya seperti apa Pak zaman dulu? Keunikan atau karomah dari makam karomah sendiri seperti apa Pak zaman dulu yang pernah beredar di masyarakat dari mbah-mbahnya jenengan dulu gitu loh, seperti apa? Pak Mudin ini ya. Oh Pak Mudin, monggo Pak Mudin. Kok tak mirang segede cerita dulu nih. ada Nggih. cerita di sebelah batu mana atau di makam mana kelihatan ular, kelihatan jangkrik, kelihatan apa itulah. Berbagai macam. Iya, berbagai macam. Ada orang yang melihat, buat ritual, orang mencari apa itu banyak. Berbagai macam gitu ya. Berbagai macam. Tapi kalau tepatnya makam di sebelah mana tahu Pak jenengan? Tidak tahu. Semuanya makam yang di kelas saya sebutkan itu berapa macam itu tidak tahu makamnya satu-satu. Yang sudah ada itu tidak tahu siapa namanya, tidak tahu. Tapi kalau yang dipercaya sendiri, yang lebih kuat di sini itu adalah Popuden atau cikal bakal itu Mbah Bedil itu atau Mbah Ciptorogo atau Mbah Nogosasra? Yang kita sebutkan biasa Baloto Sosro, Ciptorogo, Trukoyoso, Kiai Grandung, Kiai Bedil, Kiai Limus. Ada itu yang ada tahu atau Kiai Limus yang dibilang pasti. Itu yang tahu makamnya itu Makamnya tahu. Mbah Limus itu di Iya, belakang. belakang. Paling belakang. Itu orangnya orang Mbak Kembang Limus itu sebelah Orang timur sini, dusunnya Sebelah dimakamkan di timur sini. dusun. Oh, itu sebenarnya asli orang sini atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Ini dimakamkan sini. Orang kelurahan Kembang Limus. Bang Limus, Budur. Bur- Budor itu dimakamkan di sini. Di sini. Dan itu menjadi salah satu zaman dulu katanya Popuden atau gimana? Di Popuden, Popuden juga. Kembang Limus, kemudian semuanya tahu itu tokoh yang besar. Di Segani juga. Oh, di Segani akhirnya dimakamkan di sini. Iya. Kok ceritanya bisa dimakamkan di sini? Emang saudaranya di sini atau minta dimakamkan di sini? Cerita ada zaman dulu, Hah? ada peperangan atau geran zaman dulu, Ah, lari ke sini, gitulah. Minta dikumpulkan di sini, Katanya biar di sini sama Kembang Limus bisa bersaudara. satu saudara. tapi sampai sekarang emang benar bersaudara Ya, Iya. sama Bang Limus. Ya, bersaudara. Kalau pas mau nganu apa itu bulan Saudara besar. apa itu mau sagrang itu sana ya ke sini. Oh, ruah. Jadi Ruahan. kayak biru waliden gitu ya, Pak ya. Biru waliden pas Warga bulan. Kembang Limus ke sini. Oh, Sini gitu. ruah. Oh, ruan. Jadi sadaran. Iya. Emang di sini masih menggunakan adat yang namanya nyadaran, Mbak? Masih. Oh, berarti NU ya, Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Saya juga NU, Pak. Iya. Tapi saya lebih ke nasionalis. Gitu aja. Oke. Dari pertama, kita akan menuju makam sebelah mana? Saya derek Pak, untuk yang kita review kita lihat saya derek untuk menuju makam sebelah mana. Saya manut dianjurkan di sebelah mana. Sini ikut aja, terserah. Manut kula. Ya. Lah kalau tanom dinut nek Ya. kleru lho, Pak. Nek tanom iki nyome gak mego, dadi dinut iki nek kleru. Dengan si langkung paham. Mboten sing aku paham niki Pak Budi niki ya. Nggih, sebabe pripun nek langkung sepuh biasa langkung paham. Berarti negeri. Tidak. Ini makam orang biasa lah. Ini makam orang biasa kalau ini. Ini makam orang biasa. Dan rasa saya ini nggak ada tertarik untuk kesini. Jadi cuman makam orang biasa, bukan orang. Kon hamil berapa bulan Mbak? Bulan-bulan ini. Oh berbulan-bulan belum lah. Pon nendangi weteng deh. Pun maklum niki. Oke lho. Kita di sini untuk melusuri makam berbagai macam. Tapi kita akan untuk mencari satu makam Mbah Bedil, dua Mbah Ciptorogo, tiga Mbah Nogosasra. Oke, kita jalan dulu. Kita jalan seiring mengikuti jalan tapi jalan sarean itu soal kuburan bukan jalan yang bagus udah dibetonisasi bukan. Ini sesuai langkah kaki atau gimana mas? Saya review. Ini saya review itu sesuai langkah kaki saya atau gimana? Monggo, kami jenengan mau sesuai Atau apa sesuai langkah jenengan kaki jenengan pak? Jenengan Mbak. Oh gula, iya. Siap. Kalau kita jalan dulu, mengikuti pertama yang ingin saya ulik, yang pertama saya pengen lihat makam Mbah Ciptorogo berada di sebelah mana. Oke, kita jalan dulu.
Ini tahu makam siapa? Ada yang tahu ini makam siapa? Warga sini? Ada yang tahu warga makam siapa? Ini? Monggo Pak, niku Pak. Makam orang umum enggak tahu orangnya siapa. Enggak tahu. Nah, masih dijaroi orang kampung. Orang kampung sini. Ya. Tapi ini kayak gini, kayak tertumpuk gitu makamnya, kayak tertumpuk. Sebenarnya di sebelah sana ada makam dan sini ada makam, jadi kayak tertumpuk makam gitu. Jadi pertama yang saya sebutkan, saya pengen review makam Mbah Cipto Rogo seperti itu. Pengen tahu Mbah Cipto Rogo itu siapa Mas? Saya juga pengen tahu ya. Kita sama-sama pengen tahu ya Mas ya. Mbah Cipto Rogo sendiri, zaman dulu, pada zamannya dulu dia adalah seorang pengawal dari Mbah Bedil, dari Mbah Bedil, dan di sini adalah makam Mbah Cipto Rogo yang zaman dulu dia ada pengawal dari Mbah Bedil. Kenapa kok dikatakan Mbah Bedil? Jangan tahu Mas cerita Mbah Bedil kok dikatakan Mbah Bedil? Karena Mbah Bedil itu bukan Mbah Bedil namanya asli bukan? Ya. Tahu nggak namanya siapa? Tahu. Belum Saya tahu. juga nggak tahu. Mas. Tahu nggak tahu. Kenapa kok dijuluki Mbah Bedil? Jangan tahu nggak Mas? Mungkin sing buka teng mriki. Mbah Bedil zaman dulu, karena dia zaman dulu pas zaman penjajahan ya Mas. Iya. Itu sebelum merdeka, Mas itu masih jauh Iya. banget dari merdeka. Itu zaman dulu Mbah Bedil itu sering menciptakan zaman dulu kayak senjata tapi dari tradisional gitu. Tapi ampuhnya minta ampun. Gitu Mas. Mbah Bedil dulu, zaman dulu itu juga mempunyai murid yang namanya Mbah Cipto Rogo. Mbah Cipto Rogo. Mbah Cipto Rogo. Mbah Cipto Rogo di mana tempatnya? Tempatnya di sebelah sini. Mas. Yang saya rasakan. Nanti insya Allah ada pembuktian Mas. Kalau makamnya di sini saya pembuktian insya Allah mau Mas. Pengen tahu makam Mbah Bedil? Yuk kita jalan, kita selidiki dulu. Satu, di sini adalah makam Mbah Cipto Rogo. Coba kita selidiki lagi. Namanya kan makam Mbah Bedil atau yang lebih terkenal zaman dulu yaitu Mbah Abdul Aziz. Tadi saya udah dibilangin pas di sebelah sana. Sebenarnya di sini adalah makam Mbah Abdul Aziz atau yang sering terkenal di masyarakat Mbah Bedil. Gitu. Pernah ada yang dengar kalau Mbah Bedil itu namanya Mbah Abdul Aziz? Belum tahu. Saya juga nggak tahu Mas. Ini baru pengen tahu. Kalau pengen tahu nanti Mas, gampang. Buka YouTube saya, pas di situ pasti ada. Namanya Mbah. Ini di sana masih makam ya Mas ya? Karena saya mengajak saya untuk ke sana loh, mengajak saya untuk ke sana. Mengajak saya untuk ke sana. Tenang aja. Ini sebenarnya perbatasan atau apa ya Mas? Buatan ini. Ya, tapi nggak ini nggak ada. Coba kan. Kalau Mbah Rimot itu di belah mana? Sama. Ada cukupnya. Ada cukupnya. Di pondok sebelah sana ya Mas ya? Jalannya angel kurang Mas? Biasa ngeten. Oh biasa. Tapi belum diaspal ya Mas ya? Belum. Oh belum. Makan diapal pakai latih mendem pripun pakai. Nek guyon Lagi. Saya penasaran sama makam Mbah Bedil atau makam Mbah Abdul Aziz. Belah mana? Saya pengen cari. Oh, ini masih sering buat ziarah juga ya Mas ya? Sering buat ziarah karena di sini ini kan tempatnya bersih ya Mas ya? Ya. Berarti sering dibersihkan sama warga. Ya. Ada apa Mas? Sokot semut kan ada sini. Kok teng terkat. Oh iya, semutnya semut geni kok ini Mas. Nah, itu namanya semut geni. Atau lebih terkenal dengan semut api. Bukan sebelah sini ya Mas, makam ini dari itu. Sebelah sana ya Mas? Depan ya Mas?
Ini makam siapa? Tahu nggak siapa? Belum. Nggak tahu. Kita doa di sini boleh nggak? Boleh. Minta sini sedikit. Ya. Al-Fatihah. Iya kan aku. Al-Fatihah. Iya kan aku. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan aku. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan aku. Sedikit saya minta sholawatan sesuai yang diminta di sini. Kita sholawatan sebentar, kita sholawat nariyah ya Mas ya. Ya. Barang satu kali kita sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqadu bihi al-ghawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu min wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli malumin lak. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan aku. Alhamdulillah, matur suwun sama teman-teman semua yang udah membacakan sholawat nariyah untuk Mbah Bedil atau Mbah Abdul Aziz yang tepatnya dimakamkan di depan saya. Dan ini di depan saya nyatakan ini adalah makamnya Mbah Abdul Aziz atau yang sering disebut zaman dulu Mbah Bedil. Tadi saya dikasih tanda sebelah sana. Saya di sana menaruh suatu barangnya biru bagus di makam saya. Ternyata benar tempatnya barangnya ada di sini. Coba kita ambil dulu untuk pembuktian kalau di sini emang ada barangnya yang ditunjukkan sama Mbah Bedil. Tepat sekali. Berarti di sini adalah makam Mbah Bedil atau makam Mbah Abdul Aziz. Karena tadi menunjukkan dia bilang pas saya masuk, saya namanya Mbah Abdul Aziz dan saya dimakamkan di sebelah sana. Dan saya sebenarnya lebih terkenal zaman dulu saya dipanggil oleh masyarakat sebelah sini, masyarakat di sini dikatakan Mbah Bedil. Makanya Mbah Bedil dikatakan salah satu pemuda atau cikal bakal di sini. Ini barangnya untuk tanda makam. Nah, karena udah terungkap makamnya di sini, nanti coba minta tolong kalau bisa ya Mas, kalau bisa mungkin dibersihkan, nanti dibersihkan dan di rumah mau dikasih tanda juga boleh. Tapi di sini tadi pas saya masuk dikatakan oleh Mbah Bedil atau Mbah Abdul Aziz, dia bilang saya makannya di sebelah sana dan saya ngasih tanda di pohon kemuning, saya taruh benda hijau gitu Mas.
bikin tanda. Makanya tadi saya pembuktian juga mau kalau di sana nanti tempat yang di sebelah sana ada tanda-tanda dia ngasih apa ya, ngasih tempat namanya Mbah Bedil di sini atau Mbah Abdul Aziz. Pengen tahu nggak Mbah Abdul Aziz itu punya anak nggak, Mas? Sejarahnya betul. Ada, Mas. Di sini yang berkembang di sini di dusun Bedilan itu adalah anak cucu semua dari Mbah Bedil. Dan itu zaman dulu itu Mbah Bedil itu punya banyak murid juga, Mas. Salah satu Mbah Cipto Roglo. Itu adalah salah satu murid atau zaman dulu santri ya, Mas ya, zaman dulu. Karena padepokan gitu itu adalah makam itu adalah Mbah Cipto Roglo. Itu adalah salah satu murid dari Mbah Bedil atau Mbah Abdul Aziz zaman dulu. Mbah Abdul Aziz nama asli atau nama panggilan, Mas? Atau nama tenar? Nama asli. Itu pun bukan nama asli. Mbah Abdul Aziz juga bukan nama asli. Pengen tahu nama aslinya, Mas? Tadi saya dibisikin nama aslinya juga, Mas. Mbah Karto Pawiro zaman dulu namanya. Karto Pawiro. Itu nama Karto Pawiro atau Mbah Abdul Aziz atau Mbah Bedil itu cuma satu orang, Mas. Pengen tahu dia punya karomah apa zaman dulu, Mas? Karomah dari Mbah Bedil sendiri zaman dulu dia salah seorang yang bisa punya ilmu namanya kidang kencoro atau lari cepat ideal. Makanya dia dikatakan Mbah Bedil. Jadi kecepatannya boleh bedil, pes. Iya, melebihi senapan. Dan dia juga antik, pintar untuk membuat senjata zaman dulu. Pertahanan pribadi untuk perisai pribadi perlindungan itu membuat senjata dari tradisional yaitu dari bambu. Makanya dikatakan Mbah Bedil. Zaman dulu dia paling suka dolanan bedilan, biar gitu. Gitu. Makanya dikatakan Mbah Bedil, Mbah Abdul Aziz atau Mbah Karto Pawiro. Tak kembalikan atau ada yang mau pegang nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang mau pegang, tak kembalikan di tempat. Pak, aman untuk aman. Tadi gini, sebelum saya masuk, saya pasti perizinan, Mas. Kalau ada barang, saya ambil, yang penting aman saya ambil. Tapi kalau mengganggu ekosistem atau mengganggu ke rumah suatu tempat, saya nggak akan ambil, Mas. Pernah saya ngambil tempatnya di daerah Gerabak ya, Mas. Itu kita pengambilan merah delima, tapi sama warga situ nggak boleh. Karena tadi nanti takutnya toknya mati. Berbagai macam mengganggu ekosistem atau mengganggu suatu yang terjadi di situ. Makanya kita kembalikan. Kemarin di Serubung. Kita ambil juga, kita kembalikan, Mas, merah delima. Karena nggak boleh sama warga situ. Kalau yang nggak mengganggu seperti ini, saya ambil, Mas. Jadi kemarin di Serubung kita pembuktian ya, Pak Budi. Kita pembuktian, kita pengambilan merah delima, Mas, di sumber mata air. Tapi kita kembalikan karena warga itu nggak boleh untuk dibawa pulang. Punya rumah apa? Yang mana? Nanti lah saya keluar konten. Makanya nggak mau penonton ada dan mau. Tapi yang jelas kalau saya ambil di sini semua ada. Nggak ada efek. Wah, nggak ada. Kalau saya ambil itu nggak ada efek. Kalau ada efek saya nggak berani ngambil. Mau turun betul? Saya tak jelasin di luar konten. Mau nggak? Kalau nggak mau aku. Kalau nggak mau terus aku sini gitu. Ya. Oke lur, kita lanjut lagi ke makam yang namanya Mbah Nogosotro. Nogosotro sendiri sebenarnya bukan suatu orang, bukan, Mas. Kalau dikatakan Mbah Nogosotro itu kok dulu zaman dulu orang itu bukan. Maaf saya merubah stigma masyarakat. Kalau itu mengatakan itu salah satu orang atau kiai, maaf saya merubah stigma masyarakat atau pandangan masyarakat. Gimana, Mas? Nanti kalau emang nggak warga sini kurang cocok ya, Mas, kurang cocok, bisa di skip atau dipotong di YouTube saya, jadi nggak ditampilkan di publik umum. Kita berjalan lagi menuju makam Mbah Limos, tepatnya di sana loh. Yuk. Nih pas kita ngomong, Mas, gimana? Kontak boleh beli. Ini Mbah Limos. Ini Mbah Sinten. Nah, ini warga sini, ini warga sini. Ini pasti perempuan, Mas. Nah, perempuan itu berduduk sini, tapi laki-laki lancet, Mas. Kalau ini dikatakan laki-laki biasa berarti rada keliru gitu loh, pasang ini. Pasang yang
Oh ini Bang Limus ini. Enggak ada ininya ya? Iya, kenapa ya? Soalnya tidak beratan kaki, beratan lagi. Al-Fatihah. Alhamdulillah iya kenapa ya? Surah al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih matur suwun Fatihah dari teman-teman semua, dari jamaah dan dari kru juga. Saya sedikit tanya sama orang sini. Ini yang dikatakan makam Mbah Limus ya? Ya. Mbah Limus itu sebenarnya dia dulu pendatang ya dari daerah Borobudur ya, Ya. Borobudur pendatang ke sini dan dia sebenarnya nggak ada ini Mas, nggak ada apa ya? Sangkut pautnya sama makam sini nggak ada. Cuman zaman dulu Mbah Limus kenapa dimakamkan di sini? Kalau cerita yang beredar di masyarakat seperti apa? Karena apa, Mas? Ya, karena ingin persaudaraan. Persaudaraan. Bisa bilang sama kembang ini. Tepat sekali. Oke. Zaman dulu antara sini dengan Bang Limus itu merupakan salah satu musuh rebutan. Kalau zaman dulu ada yang namanya salah satu perjanjian zaman dulu antara Jem atau penunggu yang di sini dan di sana. Itu ada perjanjian selamanya nggak boleh menjadi salah satu persaudaraan atau jodoh. Jadi kalau zaman dulu sebelum ada perjanjian antara Mbah Limus dengan Mbah Kyai Bedil, itu zaman dulu antara warga Bedilan sama Bang Limus itu nggak boleh jadi besan, Mas. Ya. Kalau jadi besan itu pasti terjadi satu hal yang nggak diinginkan. Nah, setelah Bang Limus menjalin salah satu persaudaraan dan mengendalikan Jem yang zaman dulu menjadi suatu perjanjian, akhirnya bisa menjadi salah satu persaudaraan. Tapi Jemnya minta gini, boleh kita persaudaraan, kita damai dengan satu syarat. Suatu saat kamu meninggal harus dimakamkan di sini. Jadi kayak karomahnya tetap diminta di sini gitu. Nggak pengen tanya, Bang Limus sendiri itu ada banyak keturunan apa enggak, Mas? Banyak di daerah Bang Limus, banyak. Nah zaman dulu Mbah Limus sendiri adalah Mbah Kyai Limus sendiri adalah pepunden atau cikal bakal di Bang Limus. Tapi di sana yang dimakamkan di sana adalah Mbah Limus, Mbah Kyai Limus kakung putri. Yang putri, yang kakung di sini. Kan ceritanya banyak wali. Nah, Apa mungkin turunan dari Ya. Limus sendiri? Bang Limus sendiri zaman dulu salah satu seorang tabib yang luar biasa, Mas. Dia lebih membidangi di bidang pengobatan zaman dulu. Pengobatan. Jadi siapa yang ingin minta berobat zaman dulu, dia pasti datangnya ke Mbah Limus di daerah Borobudur. Gitu. Dia menekuni di bidang pengobatan. Kalau Mbah Bedil sendiri, dia lebih membidangi di ilmu kanuragan. Itu Antaranya Mbah Limus sama Mbah Bedil itu kenal apa? kenal banget, Mas. Wong dia jadi besan kok. Jadi bisa. Iya, dia jadi besan di sini. Makanya zaman dulu gugurin perjanjian Jem yang ampuh di sini. Ya. Nggak boleh menjadi saudara antara Bang Limus sama Bedilan. Itu digugurkan dengan perjanjian antara Mbah Kyai Limus sendiri dan Mbah Kyai Bedil. Gitu.
atau Mbah Abdul Aziz. Gitu. Mbah Limos sendiri itu nama asli apa enggak Mas? Wah, zaman dulu lebih ke nama samaran kalau zaman dulu. Kayak Pak Budi terkenal dengan zaman dulu ibaratnya apa yo? Nakal ya, oh dikenali jadi Pak Budi nakal. Karena dia rada budeng akhirnya disebut Pak Budi Buteng gitu. Seperti itu. Maaf, ujian Pak Budi. Seperti Pak Yanto juga terkenal dengan Pak Yanto rosok karena profesinya sering goreng rosok gitu. Sama Pak Sodir terkenal dengan Pak Sodir kayu. Nah, makanya Mbah Limos sendiri zaman dulu terkenal dengan pengobatan menggunakan media kembang limos. Maka dia terkenal dengan Mbah Kyai Limos. Aslinya Mbah Abdul Haq. Ya. Tanya terus Mas. Mumpung saya masih diri, tanya terus Mas. Makam haji. oh, maksudnya yang Iya, enggak apa-apa. ya Tadi kan jenengan bilang Pak, kan sini kok tidak dikasih kucing atau Ya. apa. Nah, ini kalau dulu kan sering dibangun tapi gugur itu Tahu karena apa? ya. Zaman dulu Mbah Limos sendiri, dia salah seorang yang karakter dia sederhana, dia nggak neko-neko, dia sewajarnya orang itu. Padahal zaman dulu Mbah Limos sendiri adalah orang yang kaya raya. Tapi dia kalau pengen mewah-mewahan berbagai macam dia nggak suka Mas. Makanya sampai dia meninggal pun dia nggak pengen diperlakukan istimewa, dia nggak pengen diperlakukan dengan cara bagus. Kalau dibangun sebagus apapun, dia tetap longsor, hilang. ya. Mas. Ya, Pernah terjadi? pernah Ya. sering Jadi mau dibangun seperti apa? Pasti longsor, pasti mubrah. Karena Mbah Limos sendiri, dia lebih menekuni di bidang pengobatan dan dia salah seorang yang sederhana. Padahal zaman dulu, Mbah Limos itu salah seorang yang kaya raya, hartawan, dan jutawan. Kalau dulu belum jutawan, berarti pemeratus ribu apa ya Pak? Ribuan. ratusan Oh ratusan. saudagar kaya. Saudagar kaya zaman dulu. Gitu. PP-nya Ada yang sesuatu yang ingin disampaikan itu ada barang apa yang bisa mungkin dimanfaatkan yang lainnya nggak menyimpang kan. Ada. Nanti ada. kalau Mbah Limos sendiri itu karomahnya yang Karomahnya di Maksudnya- pengobatan Mas. kesenangannya selawat Hobinya. atau ya Dia kalau zaman dulu dia lebih suka yang namanya pengobatan, dia lebih ke sholawat Mas. Sholawat apa Mas? Tahu nggak Mas? Tunji Nabiha. Hafal nggak Mas? Kalau nggak hafal tanya Pak Kaum pasti hafal. apa Nggih Pak Kaum. Hafal to? Kalau mboten hafal ya Pak Kaum. Sesuk tak hafal riyen. berarti nek Mbah Bedil kan selawat nari Narya. Kalau di sini lebih ke Tunji Nabiha. Percaya nggak Mas? Di sini kita berada di sini Mas Yo. Banyak yang datang. Nih dari Gerabang. Jauh Mas. jauh Ya jauh. Itu dari Tegalrejo tuh yang orang gendut tuh kayak ngomong itu dari Tegalrejo tuh. ya alhamdulillah banyak saudara Ada yang datang dari Papua juga loh Mas. Tuh dari Papua tuh, hitam tuh. Oh, tuh menakutkan tuh. terima Itu kasih dari sudah Papua. hadir Udah hadir di sini ya Mas. Alhamdulillah. Nanti kita rangkum di depan untuk penjelasan dari satu persatu makam dan karomahnya masing-masing. Kita berjalan lagi untuk mencari tepatnya namanya Mbah Nogo Sosro. Itu sebenarnya makam atau apa gitu ya. Satu pertanyaan Pak. Boleh, Ini mewakili warga. warga siap. Kalau Mbah Limos sendiri meninggalnya tahun berapa? PR. Zaman dulu Mbah Limos sendiri dia meninggal setelah tahun 1006 karena tahun 1006 zaman dulu Indonesia tepatnya di Jawa sendiri ya Mas. Itu Gunung Merapi meletus secara gede bener Mas. Gunung Merapi menjadi kecil karena zaman tahun 1006 zaman dulu Merapi itu meletus dan di Jawa sendiri hampir separuh dari warga itu meninggal pas tahun 1006. Nah Mbah Limos sendiri itu setelah tahun 1543 dia meninggalnya 543. kalau lahirnya tahu kalau lahirnya lahirnya 1449 berarti itu berapa tahun? 100 tahun hampir kalau sama Mbah Bedil duluan Mbak? seumuran. seumuran Nah meninggalnya nggak jauh beda sekitar sang tadi di sana nggak ditanya sih Mas Junan lupa kok. Dulu dilengking ngoten niku. Bagian ini kita Pak. Yang ki sing takon-takon nggih. mewakil jenengan bareng Itu yang keturunan-keturunannya yang dari
yang jadi sesepuh di Kembang Limus. Ya, tepat sekali. Tapi dia besangan loh Pak. Zaman dulu, Mbah Lemus sendiri mempunyai pirang-pirang orang anak. Tapi salah satunya dinikahkan sama anak Mbah Abdul Aziz atau Mbah Bedil. Itu besangan gitu. Berarti itu kisaran 1584 meninggalnya. Jalan lagi Lur, untuk menuju makam Mbah Sopo yuk. Mbah Sastra. Pokoknya sorry. Gue ini medeni orang Mas.